Sunan Prawoto Raja Demak dibunuh Rangkut. Pada tahun 1521, Pangeran Sabrang Lor meninggal dunia tanpa keturunan. Adiknya yaitu Raden Trenggana berebut tahta dengan Raden Kikin, Pangeran Surawiyoto putra sulung Erfatah. Raden Trenggana adalah adik kandung Pangeran Sabrang Lor, orang Jepara. Sedangkan Raden Kikin yang lebih tua usianya lahir dari permaisuri Erfatah bernama Putri Soleha, anak dari pasangan P. Wironegoro Adipati Lasem dengan Nyai Ageng Maloka binti Sunan Ampel. Raden Mukmin memihak ayahnya dalam persaingan ini. Ia mengirim pembantunya bernama Ki Surayata untuk membunuh ayah dari Arya Penangsang yaitu Raden Kikin, Pangeran Surawiyoto sepulang salat Jumat. Raden Kikin tewas di tepi sungai, sedangkan para pengawalnya sempat membunuh Ki Surayata. Sejak saat itu, Raden Kikin terkenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedaing Lepen. Dalam bahasa Jawa, artinya bunga yang gugur di sungai sepeninggal Trenggana, yang memerintah Demak tahun-tahun 1521 sampai tahun 1546. Raden Mukmin selaku putra tertua naik tahta. Namun, keterampilan berpolitiknya tidak begitu baik. Ia lebih berbakat sebagai ulama daripada sebagai raja. Raden Mukmin kemudian menggantikan kedudukan Sultan Trenggana dan memindahkan pusat pemerintahan ke daerah Prawoto. Masa ini dikenal dengan sebutan Demak Prawoto. Oleh karena itu, Raden Mukmin pun terkenal dengan sebutan Sunan Prawoto. Raden Mukmin juga memiliki sebuah pasanggerahan yang sering digunakan Raja, Sultan Demak Trenggana selama musim hujan. Selain Sunan Prawoto terdapat dua orang lagi tokoh kuat. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Yaitu Adipati Arya Penangsang, dari Kadipaten Jipang dan Adipati Adiwijaya, Hadiwijaya, penguasa Kadipaten Pajang. Masing-masing adalah keponakan dan menantu Sultan Trenggana. Arya Penangsang adalah putra Pangeran Sekar Sedaing Lepen atau Pangeran. Surawiyoto atau Surawiyata alias Raden Kikin adalah Adipati Babagan Caruban Lasem. Pada tahun 1549, Arya Penangsang disebutkan mengirim utusan yang bernama Rangkut untuk membalas kematian ayahnya. Menurut Babat Tanah Jawi, pada suatu malam Rangkut berhasil menyusup ke dalam kamar tidur Sunan Prawoto. Sunan mengakui kesalahannya telah membunuh Pangeran Sedalepen. Ia rela dihukum mati asalkan keluarganya diampuni. Rangkut setuju, lalu menikam dada Sunan Prawoto yang pasrah tanpa perlawanan. Sampai tembus. Ternyata istri Sunan yang sedang berlindung di balik punggungnya ikut tewas pula. Melihat istrinya meninggal, Sunan Prawoto marah dan sempat membunuh Rangkut dengan sisa-sisa tenaganya. Pada tahun 1554, Arya Penangsang berhasil dibunuh.
oleh Danang Sutawijaya dan pasukan Pajang atas siasat dari Ki Juru Martani. Sunan Prawoto meninggalkan seorang putra yang masih kecil bernama Arya Pangiri, yang kemudian diasuh bibinya, yaitu Ratu Kalinyamat dari Jepara.